Bentuk kemasan menggunakan standing pouch yang ditujukan untuk memudahkan dalam membawa kemanapun kita pergi dan tahan dengan suhunya. Desain kemasan ini juga dibuat dengan warna yang disesuaikan dengan varian rasa untuk mempermudahkan customer untuk mengidentifikasi variannya. Dan kita juga membuat maskot kartun agar lebih digemari oleh anak kecil dan juga memberikan tutorial mengonsumsi protein yang benar. Feedback grid yang diberikan dari 4 teman dan 1 dosen dan 1 expert. Worksnya adalah kemasan mudah dibawa atau disimpan dengan cara di-squeeze, cocok sebagai penunda lapar, rasa enak dan cocok untuk anak-anak, dan harga jualnya hanya 10.000. Change-nya adalah karamel kurang terasa, toppingnya dimasukkan atau disebarin di pot sebelum puding, tanggal produksi dan expiry ditulis di label, puding macet di tutupnya, dan rasa terlalu manis bagi yang tidak terlalu suka manis. Questionnya adalah, apakah orang tua tertarik mengizinkan membeli produk? Apakah komposisi aman untuk anak-anak? Produksi tahan berapa lama dibuka dan luar kulkas? Berapa lama masa umur produk? Ideasnya adalah gunakan ingredients yang bisa memberikan gizi lebih, desain grafis yang lebih simpel dan berikan petunjuk seperti harus dikocok terlebih dahulu. Puding diberi topping di atasnya, harga jualnya tidak terlalu mahal, sekitar 10.000 ke bawah. Feedback grid kedua berasal dari 10 calon pengguna dan 1 expert. Worksnya adalah kemasan mudah dibawa atau disimpan dan bisa di-squeeze, cocok untuk anak-anak, rasa enak cocok untuk anak-anak, harga jual sekitar 8.000, masih di angka affordable. Change-nya adalah komposisi dan gizi hanya gula saja, define grafis untuk anak kecil kurang friendly, puding macet di tutupnya, desain grafis kemasan terlalu ramai dan penuh, karamel tidak terasa, rasa terlalu manis, double information, isi bersih 100 gram, jangan ditulis ulang. Questionnya, apakah orang tua tertarik mengizinkan membeli produk? Apakah komposisi aman dari diabetes? Di mana lokasi penjualan yang terbaik? Kapan tahan lama produk sebenarnya? Lalu ideas, gunakan ingredients yang bisa memberikan gizi lebih, desain grafis lebih simpel dan berikan petunjuk seperti harus dikocok terlebih dahulu, gunakan warna colorful, kids friendly, dan mascot yang lebih cute. Ingredients karamel lebih baik tidak perlu, cukup vanilla saja untuk mengurangi cost juga. Yang pertama kita siapkan bahan-bahan di atas, lalu kita masukkan karamelnya ke dalam pouch melalui corong. Siapkan panci, lalu masukkan air 1 liter, lalu masukkan puding, lalu kita aduk hingga merata. Siapkan corong dan masukkan ke dalam pouch, lalu tuangkan puding yang ada di panci ke dalam pouch. Lalu setelah dimasukkan kita tutup, lalu kita masukkan ke dalam kulkas dan siap disajikan. Kami menguji coba kelayakan makanan. Yang pertama, pouchnya tertutup, dalam keadaan tertutup di suhu ruangan itu hanya bisa 3 hari. Lalu produknya itu berair namun tidak berbau. Yang kedua, kami menaruh pouch terbuka di dalam kulkas itu bertahan 5 hari. Lebih sulit terbentuknya puding akan berair bila lebih dari 5 hari. Yang ketiga, botol tertutup di dalam kulkas itu daya tahannya 5 hari. Produk tetap terjaga namun berair bila didiamkan lebih dari 5 hari. Bagian dari key partnership pertama dari bagian bisnis terbagi jadi 2, yaitu eksternal dan internal. Pada bagian eksternal ini akan membahas mengenai pihak luar yang kami ajak kolaborasi, contohnya seperti supplier dan juga distributor. Kemudian bagian internal ini lebih mengarah kepada bagian pemisahan atau departemen ataupun divisi yang terdapat di internal perusahaan seperti marketing and sales dan juga production. Kemudian dari sisi pemerintah kita perlu daftar dan membuat beberapa perizinan. Pertama seperti izin usaha dagang ke IU, kemudian surat izin usaha perdagangan ini untuk usahanya lebih besar atau ukuran menengah. Kemudian tanda daftar usaha perdagangan TDUP, ini apabila perusahaan ingin diubah menjadi PT atau CV.
Kemudian kita perlu izin produksi pangan atau PIRT dari BPOM. Kemudian terdapat sertifikat halal yaitu opsional, kemudian izin lokasi untuk berdagang, dan terakhir hak paten. Karena saat ini direkam saya belum menemukan model bisnis yang mirip seperti kami. Kemudian dari sisi pajak diperlukan NPWP. Kemudian kepada bagian community, pertama kita akan kerjasama dengan sekolah-sekolah atau tempat yang mengadakan acara untuk anak-anak. Kemudian kedua, kita akan melakukan kerjasama dengan lokasi yang mengadakan event seperti lomba-lomba kayak lomba 17 Agustusan ataupun Hari Kartini. Untuk perceptual map, kami menggunakan STP analisis. Nah, pada bagian segmenting, geografisnya kami tentukan adalah Jabodetabek. Di sini didukung karena ada 8.000 sekolah dasar di sana pada tahun 2024 melalui data Kemdikbud. Lalu ada 19.000 dan 17.000 gerai minimarket Indomaret dan juga Alfamart di Jabodetabek tahun 2024 berdasarkan data box. Lalu untuk demografiknya, kami menemukan bahwa 46% orang tua gen alpha itu membatasi asupan minuman manis mereka, namun tetap membiarkan anak mereka untuk bisa minum minuman manis, namun hanya dibatasi. Lalu kami menemukan kalau gen alpha di Jabodetabek tahun 2020 itu ada sejumlah 1 juta orang. Lalu kami menemukan perilaku jajan anak SD di bagian behaviornya itu sekitar 2 kali per hari. Rata-rata anak SD itu jajan di sekolah dasar dalam seharinya di kantin. Nah, dari sini targetingnya kami sudah menemukan kalau kami menargetkan konsumen utama kami adalah gen alpha yang ada di Jabodetabek, khususnya anak sekolah dasar yang punya kebiasaan jajan di kantin dan di minimarket. Kami juga nargetin orang tua yang pengen ngasih bekal anaknya makanan atau minuman yang manis namun tetap dibatasi kemanisannya dan juga punya nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, untuk positioningnya adalah kami memposisikan pudin ini sebagai produk makanan penunda lapar di sela istirahat anak dan sekaligus penambah nutrisi. Sekaligus pudin ini kita menawarkan makanan minuman bernutrisi yang mudah dibawa kemana aja, mudah disimpan, cocok untuk jadi bekal ataupun jajanan di sekolahan mereka. Ini akan menjelaskan revenue stream produk pudin yang berasal dari penjualan berbagai varian. Untuk sementara ini yakni vanilla dengan saus karamel dan coklat dengan dark chocolate powder. Kedepannya akan dikembangkan berbagai varian baru seperti strawberry dan matcha sesuai dengan research pelanggan. Pudin juga akan mengadakan berbagai promosi seperti yang tak terlayar, dan penjualan dari merchandise juga dapat dijadikan revenue stream kami. Oke, sekarang ada cost structure di mana ada varian yaitu vanilla dengan produknya research and development dengan costnya 406.050 perak, fixed costnya dengan cost 25.000, variable cost dengan cost 161.000, marketing cost dengan cost 100.000, dan total keseluruhannya adalah 692.000. Selanjutnya ada list kompetitor. Yang pertama Gelfit, yang kedua Jelly Collagen, 3 Puyo, 4 Shimori Squeeze, dan 5 Momogu.